Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Bu Nelly dalam pembelajaran tematik tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Ibu berharap sebelum kita melakukan pembelajaran ini, kita melakukan berdoa dulu, memohon pertolongan kepada Tuhan. Semoga anak-anak bisa mengikutinya dengan baik, mengerti apa yang akan Ibu sampaikan. Kali ini kita akan membahas muatan pelajaran IPA, khususnya tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Selamat belajar. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Jadi bertambah ukuran, misalnya berat tubuh kita saat usia balita berbeda dengan saat kita remaja. Jadi bertambah secara ukuran itu namanya bertumbuh. Dan sedangkan perkembangan adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia. Proses pendewasaan atau pematangan organ lebih seringnya disebut dengan kemampuan. Jadi bertambahnya kemampuan seseorang. Misalnya bertambah atau berubahnya fungsi organ tubuh manusia. Tadinya anak bayi belum bisa berbicara. Lama-kelamaan bisa berbicara, berarti artinya dia mengalami perkembangan. Jadi berbeda antara pertumbuhan dengan perkembangan. Kalau bertumbuh itu secara fisik, bertambah besar, bertambah tinggi, bertambah gemuk. Sedangkan perkembangan itu proses pematangan organ tubuh. Jadi kemampuannya itu terus bertambah. Tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama pastinya anak-anak tahu, yaitu bayi. Bayi adalah manusia yang baru lahir dan sangat bergantung pada orang tuanya. Bayi belum bisa berjalan dan biasanya masih mengonsumsi ASI atau air susu ibu. Setelah bayi, nanti dia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan menjadi masa balita. Balita itu bawah 5 tahun. Masa balita biasanya sudah dapat berjalan, melompat, dan berlari. Mereka mulai pandai untuk berbicara dengan orang lain dan banyak kemampuan yang lain juga. Kemudian dari balita bertumbuh lagi menjadi anak-anak. Pada masa ini anak-anak sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan ringan. Setelah melewati masa anak-anak menjadi remaja. Remaja itu adalah masa peralihan. Peralihan itu artinya masa perubahan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini manusia mulai mengalami pubertas. Apa itu pubertas? Nanti kita akan bahas. Kemudian dari remaja menjadi dewasa. Dewasa itu masa ketika manusia sudah melewati masa pubertas. Manusia dewasa sudah dianggap mampu berpikir secara matang. Sudah mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Berarti ini masanya biasanya orang sudah bekerja, berkreativitas, menghasilkan. Kemudian dari dewasa menjadi lansia. Lansia itu berarti lanjut usia. Manusia akan mulai berubat, kulitnya keriput, massa otot dan tulangnya menurun. Penglihatan dan pendengaran juga akan berkurang. Itu lansia. Nah, ini yang kita bahas adalah masa remaja. Remaja itu akan mengalami masa pubertas tadi. Apa itu pubertas? Yaitu masa perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Masa pubertas ini suka disebut dengan akil balik. Di akil balik itu sama dengan masa pubertas.
Pada masa pubertas, tubuh seseorang akan mengalami beberapa perubahan, seperti perubahan fisik dan tingkah laku. Laki-laki dan perempuan memiliki ciri-ciri pubertas yang berbeda. Selain perubahan fisik, pada masa pubertas, manusia juga akan mengalami perubahan pola pikir. Tingkah laku manusia pada saat masa pubertas juga mengalami perubahan. Ciri fisik remaja pada masa pubertas. Perhatikan di tabel berikut ini antara ciri fisik remaja laki-laki dengan perempuan sebagai perbandingan. Untuk laki-laki biasanya yang sudah memasuki remaja, masa ototnya akan bertambah. Bertambah berarti dadanya akan semakin menjadi lebih bidang atau di otot tangannya lebih terbentuk. Perempuan juga sama, memiliki masa otot semakin bertambah, terutama biasanya di bagian pinggul. Yang kedua, tubuh bertambah berat dan tinggi. Laki-laki dan perempuan juga masih sama. Yang ketiga ini yang berbeda. Kalau laki-laki, jakun mulai tumbuh dan tampak. Jakun itu biasanya ada di bagian leher. Sedangkan perempuan suaranya berubah menjadi lebih nyaring. Laki-laki suaranya akan semakin lebih berat. Terus biasanya akan tumbuh kumis atau rambut di bagian khusus, di bagian-bagian tertentu termasuk bagian ketiak. Kemudian ada tumbuh jerawat. Nah, tumbuh jerawat ini di laki-laki dan perempuan juga mungkin terjadi. Kemudian keringatnya akan semakin banyak, laki-laki dan perempuan juga sama. Nah, dari ciri-ciri fisik perbedaan antara remaja laki-laki dan perempuan ini, kemudian dari remaja menjadi dewasa. Dewasa itu masa ketika manusia sudah melewati masa pubertas. Manusia dewasa sudah dianggap mampu berpikir secara matang, sudah mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Berarti ini masanya biasanya orang sudah ini atau aktifnya hormon terkait reproduksi pada masa remaja menyebabkan organ reproduksi mulai dapat berfungsi dengan baik. Jadi ada hormon yang mempengaruhi organ reproduksi remaja. Kemudian selain perbedaan ciri fisik, juga terdapat perbedaan pola pikir dan tingkah laku antara anak-anak dengan remaja. Perbandingan ciri fisik remaja laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Perbedaan ciri fisik terjadi karena terdapat perbedaan hormon yang mempengaruhi kematangan organ reproduksi masing-masing. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu mengalami perbedaan karena adanya hormon yang berbeda. Ciri fisik yang mulai tampak pada remaja laki-laki yang tidak dimiliki oleh perempuan yaitu tumbuh jakun. Ini secara fisik yang bisa dilihat dari luar. Ada tumbuh jakun, biasanya ada kumis dan suaranya lebih berat. Perubahan ciri fisik tersebut tidak terjadi pada perempuan. Jadi namanya perempuan tidak ada jakun, tidak ada kumis, atau suaranya tidak seberat laki-laki. Perilaku sifat remaja pada masa pubertas. Tadi ada perubahan secara fisik, ini ada perubahan secara perilaku. Perilaku dan sifat terjadi berubah pada remaja karena mengalami pubertas. Remaja biasanya cenderung lebih emosi yang berubah-ubah. Emosi yang berubah-ubah itu merupakan hal yang wajar, namun harus disikapi dengan bijak. Jangan terbawa emosi terus-menerus. Nah, untuk menangani itu supaya anak-anak tidak terbawa oleh emosi yang negatif, maka lakukanlah kegiatan yang positif saat pubertas, seperti mengasah kemampuan memainkan alat musik atau mengasah kemampuan anak-anak dalam hal talenta yang anak-anak miliki. Misalnya dalam olahraga basket, berarti ya lakukanlah kegiatan itu lebih banyak.
Jadi lakukan kegiatan yang positif, jangan berkumpul dengan anak-anak yang menghasilkan. Kemudian dari dewasa menjadi lansia. Lansia itu berarti lanjut usia. Manusia akan mulai berubat, kulitnya keriput, massa otot dan tulangnya menurun. Penglihatan dan pendengaran juga akan berkurang. Itu lansia. Kemudian pakaian yang digunakan sebaiknya yang menyerap keringat. Pakaian perlu diganti secara teratur untuk mencegah timbulnya jamur. Jadi kalau anak-anak biasanya berolahraga kemudian berkeringat, maka pakaiannya harus diganti. Jangan menggunakan pakaian yang masih basah, karena pakaian basah itu tetap ada di tubuh kita, maka akan timbul jamur. Timbul jamur berarti menyebabkan bau yang tidak sedap. Bisa menyebabkan kayak panu dan kudis di kulit kita. Kemudian di bagian ketiaknya juga akan menghasilkan bau yang tidak sedap. Laki-laki dan perempuan memiliki ciri-ciri pubertas yang berbeda. Selain perubahan fisik pada masa pubertas, manusia juga akan Kemudian menjaga kesehatan remaja perempuan pada masa pubertas sama kayak laki-laki tadi itu masih mandi, menggosok gigi, cuci muka, dan mencuci rambut secara teratur untuk mencegah timbulnya bakteri atau jamur sumber penyakit. Mandi itu minimal 2 kali dalam sehari, menggosok gigi juga, mencuci muka itu tidak hanya 2 kali, tetapi diharapkan lebih banyak. Mencuci rambut minimal sekali dalam 2 hari minimal. Itu tujuannya untuk mencegah banyaknya timbul penyakit-penyakit kulit. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Perbandingan ciri fisik remaja laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Perbedaan ciri fisik terjadi karena terdapat perbedaan hormon yang mempengaruhi kematangan organ reproduksi masing-masing. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu mengalami perbedaan